liburnya bisa sampai 1,5 atau 2 bulan. Baju lebih casual, jalan kaki lebih oke di sana. Ini harus dimakmurkan gitu. Haknya harus terpenuhi, hak anak. Cari tahu apapun lah ya yang mau kalian cari di sana. Halo semuanya, selamat datang kembali di Elite, tempat kita bisa ngobrol santai mengenai banyak hal menarik di sini, oke? Jadi di sini kita itu mau ngebahas sesuatu yang gak kayak biasanya. Biasanya itu kayak ngebahas jurnal, terus ngebahas artikel, ngebahas hal-hal yang ngebosenin, ya kan? Sekarang kita mau ngebahas sesuatu yang lebih nyantai gitu, jadi lebih enjoy aja gitu. Di sini kita juga mengusung tema, apa ini temanya? From Indonesia to Australia, Education and Experience. Oke, bersama narasumber kita kali ini yang seru juga. Selamat datang Miss Umi. Halo, selamat dosen datang. sastra Inggris UIN Raden Mas Said Surakarta. Ya, terima kasih. Jadi nggak usah berlama-lama, kita akan mulai langsung nanya-nanya soal Australia dan apa sih kesibukan di sana gitu. Jadi yang pertama, sebagai akademisi nih, Miss Umi kan datang ke Australia tuh untuk kuliah gitu. Jadi di sana tuh hal menarik apa sih kalau di bidang akademik gitu. Jadi kayak bedanya akademik di sana sama di Indonesia tuh apa gitu bedanya? Ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak. Sebelumnya saya mau sapa dulu. Halo, selamat datang di podcast kita Elite kali ini. Saya Umi, dosen sastra Inggris ya. Saya pertama kali masuk itu di 2009, jadi sebenarnya udah termasuk dosen lumayan old fashion seperti itu. Terus untuk pertanyaannya, iya memang saya datang ke Australia itu untuk belajar. Tapi kita ambilnya S3 dan Australia S3. itu biasanya research base, jadi tidak masuk ke kelas kecuali memang kita bilang sama supervisor kita kayak boleh nggak aku ikut kelas kamu misalnya kayak gitu. Tapi pada dasarnya kita nggak ada kelas sit in di kelas kayak gitu. Nah, tapi yang mau saya garis bawahi untuk kehidupan akademis ya di sana, intinya kalau mereka tuh spiritnya adalah study hard, play hard gitu. Jadi kalau masanya study ya udah study terus. Bahkan kalau anak-anak SMP, SMA mau ujian gitu, mereka bisa tinggal di library bisa sampai jam 1 malam baru pulang dan library-nya masih buka. Kadang ada perpus itu yang sampai 24 jam. Begitu. Itu yang pertama. Jadi memang waktunya belajar, waktunya main ya main semain-mainnya begitu. Kalau di sini kayaknya kita nggak bisa sebebas itu ya. Liburnya pun kayaknya dibatasi. Artinya walaupun libur dikasih PR yang banyak gitu kan. Nah, yang paling kelihatan adalah karena saya kesana bareng sama anak-anak. Nah, itu liburan sekolah SD, SMP, SMA itu setahun tuh hampir 4 kali dan paling pendek itu 2 minggu. Jadi kayak habis mereka membahasakannya term ya, term 1, term 2, term 3 gitu kan. Satu term selesai mereka akan libur 2 minggu. Nanti baru masuk term selanjutnya. Nah, yang paling akhir di Desember sampai Januari itu term 4, liburnya bisa sampai 1,5 atau 2 bulan. Bener-bener libur karena banyak liburan di akhir tahun ya, misalnya Natal, tahun baru plus liburan term tadi. Jadi memang bener-bener full libur. Nah, itu yang sedikit berbeda dengan di sini. Kalau di sini libur masih banyak dikasih PR gitu, tapi kalau di sana libur ya libur, nggak boleh pegang PR, nggak boleh apa-apa. Panjang gitu. liburnya. Dan panjang. Jadi kalau di total ya setahun udah 2 minggu kali 4 minimal ya untuk yang sekolah gitu kan, berarti berapa tuh 2 bulan. Habis itu masih ada liburan akhir tahun, liburan Natal, liburan tahun baru, dan sekolah di sana dimulai di Januari. Jadi kalau di sini kan Juli ya, kalau di sana Januari, hitungannya dari Januari. Jadi awal-awal memang kayak adjustmentnya rumahnya susah anak saya karena berangkat udah kelas 1, tapi kan udah ada setengah semester gitulah. Jadi mau naik ke kelas 2 atau tetap ke kelas 1 gitu. Tapi ya begitu kurang lebihnya ya sedikit tentang educationnya yang ada di sana. Tapi kalau di dunia kampus yang pasti saya bilang tadi baju lebih casual gitu, kemudian ya karena memang negaranya berbeda ya, budayanya pasti berbeda. Dalam artian kalau kita mengharapkan mahasiswa pakainya sopan dan lain sebagainya, pakai sepatu, kalau di sana lebih casual. Artinya bolehlah ya kamu pakai kaos ke kelas seperti itu. Kalau di sini mungkin belum berterima ya konsep seperti itu. Belum berterima kayak gitu. Jadi di sini tuh emang harus pakai hem gitu. Mungkin nggak semua dosen dan nggak semua kampus, cuman masih sebagian besar kayak gitu. Jadi harus pakai hem, kalau nggak batik kayak gitu. Jadi mungkin
pakai kaos dijaketin aja gitu Iya. masih bermasalah di sini kadang. Iya, ya nggak apa-apa karena ya beda aja, nggak usah dipaksakan, nggak Iya. harus ikut mereka dan mereka nggak harus ikut kita. Ya punya value sendiri-sendiri. Dan ngomong-ngomong soal libur yang panjang kalau di luar negeri itu, Iya. jadi kayak kelihatannya tadi kalau dijelasin tuh pressure sekolahnya di sana tuh kayak nggak setinggi di sini apa gimana gitu. Iya, Kira-kira. di Indonesia tuh pressure memang lebih tinggi Oh, dari emang? iya, karena kita tuh semua Oh. mau diurusin ya kan, dan gimana ya ibaratnya analoginya adalah kita punya 3 anak dan punya 1 anak. Otomatis kan kita beda ya handle 3 anak dengan handle 1 anak. Di sini kan kompetitifnya dalam artian lapangan pekerjaan sedikit tapi yang butuh banyak. Jadi kompetitifnya tuh tidak seperti kompetitif yang di sana. Di sana kompetitif juga, tapi ya waktunya selesai ya selesai. Dan saya punya temen yang ambil S2-nya tuh lebih dari sekali. Jadi memang dia semangatnya belajar. Jadi ngambil misalnya kemarin pendidikan ya, education kan. Kalau di sini biasanya kalau career gitu kan S1-nya education, S2-nya education, S3-nya education gitu kan. Tapi kalau di sana S1-nya education, nanti S2-nya bisa ngambil marketing atau bisa ngambil fisioterapi atau bisa ngambil, dan itu banyak gitu dan nggak masalah kalau di sana. Dan yang pasti kalau ngelamar kerjaan di sana itu ya nggak perlu nunjukin foto, usia nggak penting selama kamu punya skill seperti itu ya. Selama punya skill dan Iya, niat. iya betul. Jadi memang pressure-nya itu ada pressure sendiri tapi tidak se-pressure kita gitu loh. Mungkin karena ya saya nggak tahu ya, sistemnya juga pasti berbeda. Dan ya itu lagi yang diurusin orangnya sedikit dan orangnya banyak kan tidak berbeda lah intinya seperti itu. Manajemennya berbeda. Oke. Begitu. Terus di sini kita mau nanya-nanya lagi nih soal Boleh. apa ya? Bentar. Oh iya, tadi udah soal akademis, sekarang mau tanya kehidupan sehari-hari di sana. Terus budayanya kayak gimana? Itu tuh kita mau ngegali lebih dalam gitu. Jadi kan kita belum pernah nih ke Australia. Siapa tahu salah satu dari kita nanti Ya mau udahlah main ke Australia gitu ya. kan, untuk liburan, entah untuk bener-bener stay di sana bertahun-tahun atau buat akademik gitu. Nah, kita mau di sini mau tanya nih soal budaya dan kehidupan sehari-hari di sana tuh kayak gimana gitu. Di bidang apa nih ya? Apa ya? Ya lebih umum aja gitu, kayak budaya di sana tuh lebih umum kayak gimana Ya. gitu. Jalan kaki lebih oke di sana. Oh, di sana jarang ada orang naik motor atau mobil. Motor jarang banget. Kalaupun ada itu kayak motor yang gede-gede gitu. Oh, motor-motor sport gitu. Iya, pokoknya yang moge lah ya kalau di kita bahasanya gitu. Terus jalan kaki itu artinya karena kan housing itu tidak sama dengan perkantoran. Jadi kalau rumah ya udah lokasinya tuh rumah semua. Untuk bisnis ya udah tempat bisnis semua. Jadi tidak ada, jarang banget yang tempat bisnis gabung sama housing ya. Kalau di Indonesia kan kayak ini rumah karena dekat jalan raya kita buka toko di depan, ya kan? Oh iya. Nah, kalau di sana nggak boleh seperti itu. Oh. Jadi rumah ya khusus untuk rumah tinggal dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak tingkat kebisingan tuh nggak bisa ditoleransi. Jadi kalau misalnya rumah kita deket bengkel ya, terus Iya. tiba-tiba bengkelnya mainin mesin gitu, padahal kita saat itu tuh di rumah kayak gitu tuh kita bisa kalau di sana kita bisa laporin, oh, ini tetangga ini udah berisik banget, nanti pasti akan ada yang konselnya akan datang ke situ ngecekin. Terus yang kedua untuk desain kampus pun ya, dan aku pikir di semuanya ya, kayak misalnya tempat parkir tuh pasti tidak bisa nempel banget dengan bangunan buildingnya intinya, atau lokasi kerja atau lokasi kampus. Kalau kita kan ini ruang kelas, belakangnya udah Langsung lokasi parkir kan. iya. Jadi kalau misalnya kita ngegas gitu, pasti kedengeran. Jadi keganggu. Nah, kalau di sana tuh pasti ada parking spot sendiri yang lumayan jauh jaraknya dari kelas ya. Jadi mau nggak mau kita parkir di sini, kita harus jalan dong kelas ini. Jadi ya memang jalan kaki itu difasilitasi lah ya akhirnya seperti itu. Dan kalau di sana kita mau nyebrang, jalan kaki mau nyebrang, kita akan diprioritasin walaupun memang sudah ada kayak zebra crossnya gitu ya. Tapi kalau kita mau nyebrang ya udah mobil sama motor bakalan nunggu sampai kita beneran nyebrang. Kalau di sini kan kita lihat kanan kiri cepet-cepetan gitu kan, takut ketabrak misalnya kayak gitu. Kalau di sana enggak gitu. Terus satu lagi yang banget saya ingat adalah kita sangat memuja adanya sinar matahari. Karena sinar matahari nggak selalu ada kan. Loh,
Iya, Iya. iya kan Terus? kalau musim dingin misalnya Oh, kan ya. kita ada beberapa musim yang matahari jarang muncul. Iya. Ya kadang ada tapi udah hujan atau dingin banget seperti itu. Jadi kalau pas matahari misalnya 17 derajat gitu tuh kita udah pasti happy banget. Dan biasanya kita yang nggak kerja ya, kita happy banget. Kita yang nggak kerja tuh bisa jalan hanya memang niat untuk mencari sinar matahari ya, keluar rumah ke taman-taman karena di sana tuh taman apa namanya, taman umum lah ibaratnya. Itu tuh dijaga benar-benar diopeni, jadi orang kalau lagi cuaca cerah seperti itu ada matahari mereka keluar ya jogging ya, cuman gelar apa namanya piknik rak itu, terus mereka tidur-tiduran goleran, baca buku, hal-hal seperti itu. Kalau dia kerja maka pas makan siang pasti mereka akan keluar dan makan siang di bawah matahari karena begitu happy-nya kita kalau ada sinar matahari. Jadi sebegitu Iya. apa ya? Sebegitu bermanfaat banget dan jarang banget di sana kalau pas musim-musim tertentu gitu. Iya, iya. Oh. Kalau kita kan cenderungnya apa namanya, aduh panas banget gitu kan, Iya, setiap hari mending. panas gitu. Kalau di sana ya itu kita value banget ketika ada matahari, sinar matahari itu kita happy. Jadi moodnya tuh bener-bener kebangun lah kalau. Apalagi udah kita ya negara tropis, hidup sekian tahun di negara yang banyak mataharinya gitu kan, terus ke sana gak ada matahari juga susah diadaptasinya gitu. Dan di sana tuh pas musim-musim tertentu tuh dinginnya tuh sampai sedingin apa tuh gitu? Kita nggak Sampai sedingin berapa derajat gitu? Eropa sih sebenarnya, nggak sampai minus-minus gitu. Iya. Heeh. Tapi sampai ya 4 derajat mungkin atau Kecuali kalau lebih ke selatan ya. Iya. Maksudnya semakin ke utara tuh semakin hangat. Topografinya apa namanya, geografinya si Australia itu semakin ke utara atau ke atas tuh semakin panas, semakin ke selatan tuh semakin dingin. Dan waktu itu kan saya di Sydney. Jadi di Sydney itu ya dingin tapi nggak pernah ada salju yang bagian sebelah timur. Tapi kalau ke barat sedikit di gunung kita ada salju. Jadi kalau dibilang pasti dingin banget ya, pasti ada salju ya. Kan orang suka kayak gitu ya, pasti ada salju ya. Di beberapa daerah ada, tapi kebetulan di lokasi kami tinggal tidak kena salju. Dan satu lagi konsep yang sering salah adalah kita selalu dianggap bahwa ketika musim dingin itu pasti di Desember. Di kita nggak di Desember. Oh, Desember itu selalu. summer malah di kami. Musim panas-panas banget. berarti musim dingin di Desember itu mungkin di daerah Eropa aja kali ya? Iya, karena belahan dunianya kan berbeda, belahan buminya berbeda gitu. Jadi kalau pas Desember gitu terus tiba-tiba beberapa kali sih yang teman-teman gitu, di sana musim dingin ya, ada salju ya pas Desember gitu. Padahal lagi panas-panasnya bisa 45 derajat misalnya kayak 45 derajat. bisa sampai segitu, 41, 42, 43. Itu sama daerah UIN sini panas sana berarti Iya. pas musim panas. Jadi sini kan konstan ya, 33 terus gitu. Sampai ya udah sampai kapan Iya, aja. kan kalau di sana naik turun, bisa turun banget, bisa naik banget. Makanya kan kadang apa namanya fisik kita kan yang nggak cocok itu bisa seringnya sakit gitu, gampang sakit. Apalagi jarang ada matahari kan, jadi ya mainnya di vitamin, banyak vitamin gitu. Itu sih palingan. Kalau apa lagi ya? Dan cara adaptasinya itu lama nggak? Miss Umi itu lama nggak di sana adaptasi untuk mungkin suhu atau budaya dan segala macamnya itu adaptasinya lama nggak? Shocknya, culture shocknya atau apa itu? Kalau dari suhu, saya pernah waktu musim dingin pertama saya datang itu kan pas musim panas ya, pas kebetulan di sana juga kebakaran hutan kan, sempat kebakaran hutan. Waktu itu saya datang langitnya merah semua karena apinya banyak. Habis itu kan musim dingin, di musim dingin pertama saya itu saya mengalami yang namanya bengkak di jari-jari tangan, kemudian di jari-jari kaki, bengkak, gatel, merah. Itu yang memang adaptasi saya. Musim dingin pertama gede banget dan apa namanya gatel, banyak bintik-bintiknya. Tapi musim dingin kedua ngerasa tapi nggak sesignifikan yang pertama. Jadi memang adaptasinya lumayan lama untuk saya. Tapi kalau anak-anak sih oke-oke aja sih. Gitu. Dan kalau selain budaya jalan kaki nih di sana, selain budaya jalan kaki itu ada nggak budaya lain yang mungkin bikin kok bisa ya orang sana jalan kaki terus gitu, kayak gitulah. Kira-kira ada nggak budaya lain yang bisa bikin mikir orang Indonesia berpikir kayak gitu? Tidak semuanya dibantu. Bantuan itu tidak selalu available. Bantuan dalam hal nanny, ngomong anak ya, saya kan ibu-ibu ya, jadi fokusnya kan ke situ. Itu ada tapi pasti mahal.
Kalau di sini kan misalnya ya titipin ke orang tua atau Iya, gimana bisa. gitu. Kalau di sana nggak seperti itu yang pertama. Intinya nggak semuanya nggak gampang dapat bantuan di sana. You can have like you have to pay something like that. Terus yang kedua bahwa apa-apa implikasinya adalah apa-apa didesain untuk self service ya. Termasuk ketika kita belanja di ya semacam supermarket walaupun nggak terlalu gede-gede banget tapi ada counter itu kita udah scan sendiri kita bayar sendiri tidak ada yang tellernya lah ibaratnya. Dan satu hal waktu itu pertama kali kita punya mobil ya isi bensinnya sendiri. Wah. Jadi tidak ada yang apa tukang untuk ngecorin gitu tuh nggak ada. Terus cara itu Nah. ada panduan ya atau gimana? Nggak ada. Jadi kita tuh kebetulan saya sama suami ya, gimana nih gitu kan. Terus akhirnya ya YouTube to the rescue kan, akhirnya kalau nggak Google ya YouTube kan Iya. gitu. Akhirnya kita buka YouTube karena memang semua informasi sudah ada di situ ya. Terus akhirnya oh ternyata begini begitu. Kita harus milih nih jenis bahan bakarnya apa, tinggal kita pencet. Kita ambil gagangnya, kita masukin sendiri, kita pencet mau berapa dolarnya, udah selesai kita balikin lagi, baru kita bayar ke dalam gitu. Sambil nyebutin station 1 atau station 2 yang tadi kita tempat ngambilnya itu. Gitu. Itu buat orang-orang yang apa ya, buat orang-orang yang introvert kayak gitu susah dong. Maksudnya buat orang-orang yang jarang keluar, buat orang-orang Malah yang enak dong. susah adaptasi itu malah susah loh. Nggak, malah enak kalau introvert kan kita nggak butuh nggak butuh orang lain untuk ngerjain ambil bensin itu kan. Kita cukup datang sendiri, pencet aja kita mau apa, mau berapa, kita masukin, udah kita tinggal masuk bayar selesai. Nggak perlu banyak nani nggak ketemu orang kan di situ. Cuman pas bayar aja kita cuma bilang station 1, dia akan bilang berapa jumlahnya. Dan membayar kan biasanya banyak pakai kartu ya, jarang banget pakai cash. Jadi tinggal tap selesai. Nggak perlu ngomong. Berarti lebih ke orang yang bingungan mungkin ya, Iya. orang yang jarang keluar mungkin Iya. bakalan panik di situ. Betul. Kita sempat panik juga waktu itu, tapi terus pasti di YouTube ada sih gitu. Jadi ya udah YouTube aja gitu. Terus kalau misalnya di sini saya mau ngebandingin orang-orangnya di Indo sama di sana. Kalau di Indo tuh biasanya misalkan ada apa ya, lebih orangnya lebih nggak cuek mungkin ya. Kalau di Indo tuh ada orang kecelakaan langsung ditolong, pinggirin, kasih minum dan segala macamnya. Kalau di sana orang-orangnya tipikalnya lebih ke apa? Atau sama aja kayak di Indonesia gitu? Mereka menarik sih sebenarnya pertanyaan itu, tapi intinya adalah mereka sebenarnya kalau dibilang care ya care, tapi kalau mereka dibilang ada boundaries ya memang they set their boundaries gitu. Jadi ada masanya ketika saya ingat banget waktu itu baru datang pertama kan bawa koper gede 2 kan, terus habis itu suami juga bawa koper gede-gede sama anak-anak, intinya kita dorong koper semua gitu kan. Dan tipikal lokasi pertama kami tempetin itu adalah berbukit-bukit, namanya Seven Hills. Jadi emang dari nama emang berbukit gitu, jadi ya memang berbukit-bukit. Dan ketika menanjak kan susah banget ya bawa koper. Kemudian ada orang lokal yang bilang gimana mau dibantu nggak gitu. Jadi memang kalau dibilang mereka perhatian, mereka bawa bantu, iya, Perhatian juga. iya, seperti itu. Tapi kalau dibilang bahwa misalnya udah masuk rumah kita, apapun yang terjadi di dalam misalnya ya udah itu bukan urusan aku. Makanya sering juga kejadian, terutama di apartemen ya, ada yang tinggal di rumah sebelah gitu, nggak ketahuan kalau udah meninggal. Karena ya udah ini rumahku ya sudah sepeta ini, sebelah rumah orang ya aku nggak mau macam-macam kan. Kalaupun dia nggak mau keluar ya udah gitu. Jadi ketahuannya mungkin sudah sekian hari dari bau biasanya, nggak dicari kayak kok dia nggak kelihatan ya gitu kan. Kayak Indonesia gitu. Iya gitu. Tapi kesaksian ya Allah, kesaksian dari kan aku tinggal di rumah 2 level ya, yang bawah kita tinggal aku dengan keluarga, saya dengan keluarga, yang di atas itu kebetulan orang lokal ya, artinya memang asli orang situ, kulit putih. Sebelum saya tempatin yang bawah itu ditempati oleh Chinese ya. Saya tidak mau compare dan lain sebagainya, tapi kesaksian dia waktu itu adalah aku happy punya tetangga Indonesia dan kamu gitu. Kenapa? Karena yang dulu itu berisik ibaratnya. Karena tipikal orang Chinese itu kan yang waktu itu di situ, dan beberapa tetangga saya juga. Jadi yang tinggal di situ tuh kayak 3 generasi. Jadi eyangnya, orang tuanya, sama anaknya gitu. Dan kalau di sana mereka mikir gini, aku tuh nggak habis pikir ya, kok bisa ya kamar bawah itu hanya 2 kamar tapi ditempatin 3 generasi. Kan harusnya 1 kamar misalnya untuk ayah ibunya, 1 kamar untuk kakek neneknya. Nah, anak-anaknya tidur di mana gitu. Jadi mikirnya mereka seperti itu. Dan memang salah satu ini perspektif orang tua yang membawa anak ya, di sana itu nyari rumah itu
pasti akan ditanya, nyewa rumah itu pasti akan ditanya, anakmu berapa, anakmu laki-laki perempuan apa perempuan semua apa laki-laki semua, karena itu sampai seperti itu berpengaruh pada misalnya ini rumah yang kita mau iniin cuma 2 kamar ya, misalnya anaknya 3, yang 2 perempuan, yang 1 laki-laki, nggak bisa, harus minimal ada 3 kamar, 1 kamar untuk orang tua, 1 kamar untuk anak laki-laki, 1 kamarnya untuk perempuan, begitu. Jadi itu berpengaruh, termasuk yang bikin kami mungkin orang-orang sana juga untuk pertimbang punya anak ya, jumlah anak mempengaruhi jenis mobil. Maksudnya? Jadi kalau anak kamu cuma 3, oke, kamu boleh punya 5 seaters only, kayak sedan itu masih berterima. Tapi kalau anak kamu sudah 4, kamu nggak bisa pakai sedan, kamu harus pakai yang gede, yang family MPV or something itu, begitu. Jadi sampai ke situ, dan karena mereka memang punya pandangan bahwa ya semuanya harus dimakmurkan gitu, haknya harus terpenuhi, hak anak dan lain sebagainya. Jadi kamar harus ada sendiri, mobil juga ada hitungannya seperti itu gitu. Jadi kebenaran ya. Iya. Tiap perorangan, nggak cuma orang tua tapi juga anak-anak dan sebagainya. Jadi tiap perorangan tuh dihargai ya, Iya, dihargai. Jadi dilihat gitu sih. Dihitung, diperhitungkan, dipertimbangkan, dikonsum lah ibaratnya gitu. Kalau di Indonesia kan satu mobil misalnya Avanza tuh bisa muat berapa keluarga dengan big family gitu kan, di total ada yang duduk di bawah misalnya kayak gitu. But kalau di sana seperti itu bisa kena denda. Dan Sampai didenda. Dendanya gede. Salah parkir aja bisa $500. 500 berapa? 5 juta kan? Gitu. Itu gaji sebulan di sini kan. Gitu. Jadi ya gitu. Jadi akhirnya orang-orang juga berpikir benar-benar, berhitung untuk decision mereka ke depan gitu. Nah, masih ada beberapa pertanyaan nih. Oke. Ini sekarang mau tanya soal yang tadi sebelumnya sempat dibahas sebelum podcast ini, sempat dibahas Vegemite sama atau meat pie, ya pokoknya antara 2 itu. Nah itu tuh makanan yang kayak gimana sih gitu, dan apakah mungkin salah satu dari 2 itu favoritnya Miss Umi, atau Miss Umi ada favorit lain gitu? Iya menarik. Memang asosiasinya Australia tuh kalau dalam food ya, Vegemite sama itu tadi meat pie. Like in every party you will find this meat pies, and itu dijual hampir di semua resto atau cafe atau supermarket, selalu itu jual, ada frozen juga ada. Nah, Vegemite itu sebenarnya kayak kalau di kita Blue Band lah, sejenis olesan untuk roti begitu. Cuman mungkin nanti habis ini bisa ditambahkan ya, disisipi gambar Vegemite gitu ya, biar ada bayangan. Warnanya rada hitam dan dia terbuat dari yeast itu ragi ya, jadi kayak kecut tapi campur pahit kalau kebanyakan. Makanya mereka ngolesnya tuh biasanya tipis-tipis aja dan pasti dicampur dengan elemen yang lain biasanya. Tapi kalau yang memang hardcore Australia yang memang udah asli banget dari kecil makan itu, ya udah nyaman aja gitu. Cuman kalau saya pribadi kedua-duanya saya belum berani paling Vegemite cuma nyolek sedikit aja karena dia kalau nggak salah itu vegan or kayak gitulah ya. Tapi kalau meat pie-nya saya belum berani karena hubungannya dengan halal ya. Kan dia ya olahan daging, kecuali memang itu dijual oleh misalnya resto yang memang ada halal certified, boleh lah ya. Intinya itu daging di dalam pastry gitu aja sih, kayak pastel mungkin ya, cuman bentuknya dia seperti ini. Tapi kalau pastel kita kan dibentuk kayak dumpling gitu kan, di gini-giniin gitu. Jadi intinya daging dalam pastry begitu. Tapi kalau favorit sendiri Miss Umi tuh di sana ada makanan favorit atau tetap makanan dari Indonesia yang jadi favorit gitu? Makanan Indonesia, kita selalu makan makanan Indonesia ya, karena udah 35 tahun lidahnya Indonesia kan. Jadi shiftingnya tuh rada susah, tapi begitu kesana kita akhirnya embrace ada sushi ya, karena kan sama-sama nasi, kita masih oke lah sushi begitu. Tapi kita terakhir itu jatuh cinta sama bukan nasi, tapi karena Asia ya, jadi masih berbau-bau kalau nggak Vietnamese ya, Chinese gitu ya. Jadi ada satu kayak mie namanya saya lupa. Jadi intinya mie aja, tapi ininya sapi gitu. Dan
itu kayak langganan aja kita. Dan anak saya selalu menanyakan, aku dulu Australia karena aku pengen makan ini. Dulu kan gampang banget makan itu, tapi kalau sekarang kayaknya harus ke Jakarta untuk menemukan menu itu. Mie dari Vietnam itu Bukan dari atau Cina, dari saya Cina? lupa namanya ya, tokonya itu. Saya lupa nama restonya, tapi intinya itu dari masakan Cina. Satu lagi yang intriguing food yang pernah kami coba adalah burger daging kanguru. Ih, gimana itu? Iya, ya daging. Iya, maksudnya rasa daging kanguru tuh kayak gimana? Nggak begitu beda dengan daging-daging yang lain, bahkan saya tidak, I cannot tell kalau itu daging kanguru sebenarnya. Maksudnya saya juga bukan tipikal orang yang lidah saya itu sangat sensitif terhadap makanan ya, artinya bisa oh ini kurang tender dagingnya atau kurang apa, oh ini chicken nih bukan beef misalnya gitu ya. Tapi di sana dijual itu burger daging kanguru itu. Jadi ya ngerasa ya udah sama-sama aja gitu. Kalau saya iya, mungkin yang lain bisa membedakan. Oh ini terlalu kenyal, mungkin seperti itu, atau terlalu alot. Kalau saya nggak bisa, gitu. Nah, dan kalau Miss Umi pas di Australia itu selama bertahun-tahun ya? 4 tahun sih. 4 tahun. Nah itu 4 tahunan. sempet kangen nggak sama makanan Indonesia? Oh enggak Itu dong. sempet kangen nggak? Enggak. Kan kita masak. Aduh, sama makanan tertentu gitu yang mungkin nggak bisa ditemuin di sana dan mungkin nggak bisa dimasak gitu, ada nggak? Yang pertama sebenarnya orang Indonesia tuh udah banyak banget di Australia ya. Jadi tergantung teman-teman. Kalau teman-teman memang mau mencari lokasi tempat tinggal yang banyak dekat dengan komunitas orang Indonesia ada. Jadi jualan warung makan Indonesia adalah setiap hari. Jadi itu bukan masalah gitu. Tapi kebetulan waktu saya kan kami memilih untuk mencoba ke lokal, ke orang lokal. Jadi tetangga kita ya bule-bule gitu. Dan tidak banyak makanan Indonesia dan tidak banyak halal. Daging yang halal di sana. Jadi memang kalau di lokasi kami rada tricky soal makanan, makanya safe-nya ya udah kita masak gitu kan. Kalau kita main ke tempat yang daerah tadi namanya Lakemba dan sekitarnya ya, yang banyak Punch Bowl, Lakemba itu banyak orang-orang Muslim, orang Indonesia, Malaysia. Kalau di lokasi saya Carlingford itu rada ke utara, jadi isinya ya memang bule-bule lokal sana gitu. Ya akhirnya kami masak dan akhirnya saya pinter masak. Karena terpaksa ya, survival mode ya. Kalau nggak bisa masak nggak makan. Otomatis belajar. Betul. Jadi ya balik lagi tutorial YouTube itu adalah to the rescue lah intinya. Dia apapun bisa dicari di situ. Begitu sih. Dan ya intinya tergantung tujuannya ya. Kalau mau nyari yang banyak support komunitas, yang Muslim ya cari perumahan atau cari lokasi tempat tinggal yang dekat dengan Muslim. Karena memang banyak gitu. Gitu. Kayaknya masih ada beberapa pertanyaan lagi deh. Dan Gak usah dipaksa kalau nggak ada pertanyaan. ada. Oh ini yang mungkin bisa buat jadi terakhir kali pertanyaannya. Untuk mahasiswa Indonesia yang pengen belajar atau mungkin menempuh S2 ke Australia, atau yang ingin memulai S1, anak-anak SMA yang mau mulai S1 ke Australia langsung, itu tuh punya tips and trick nggak gitu? Ada cara-cara tentunya nggak mungkin? Oke. Pertanyaannya futuristik sekali dan bagus ya, apalagi dari sudut pandang kita generasi muda begitu. Sebenarnya ini berlaku, saya punya dua kunci sebenarnya, tapi ini berlaku untuk apapun ya, tidak cuma untuk mencari sekolah dan lain sebagainya. Yang pertama intinya cari tahu apapun lah ya yang mau kalian cari di sana. Misalnya mau cari sekolah ya cari tahu tentang sekolahnya bagaimana, daftarnya kayak mana, kalau perlu bayarnya berapa, kayak gitu kan. Atau kalau mau cari kerjaan di sana, berarti harus cari tahu apa, gimana cara nyari kerja di sana. Apakah ada komunitas nih yang ngebantu orang-orang Indonesia untuk kerja di sana. Terus kalau kerja tuh visanya apa ya? Kan tidak sama visanya, pasti berbeda. Ada yang namanya working and holiday visa. Kalian bisa kerja pakai visa itu. Tapi kalau student kerja tapi nggak 100% bisa kerja karena kan student ya, harus belajar gitu. Jadi itu cari visa. Habis itu mau tinggalnya di mana? Oh, aku mau nyari di yang dekat komunitas. Kan aku bahasa Inggrisnya belum bagus, biar kalau misalnya keluar aku nggak terlalu nervous. Jadi aku yang cari yang orang Indonesia. Oke, berarti harus search lokasi mana sih yang banyak orang Indonesianya gitu. Iya, karena kayak misalnya di Liverpool itu salah satu city ya. Bukan Liverpool bola ya, tapi di situ banyak imigran dan kebanyakan African kayak gitu. Jadi kalau mau nyari yang deket
African-nya, maksudnya misalnya kamu African, kamu mau tinggal di situ, ya berarti pindahnya ke Liverpool. Kalau kamu Indonesia, kamu Malaysia, kamu kayak Lebanon gitu-gitu, kamu bisa ke Lakemba for example. Jadi harus tahu sampai segitunya. Terus harus tahu apa lagi ya, intinya kamu cari info sebanyak-banyaknya terkait dengan apa sih tujuanmu ke sana begitu. Dari ikut komunitas, dari baca, dari YouTube, banyak banget informasi itu. Terus yang kedua, tipsnya adalah ya jangan takut gagal. Gagal itu membiasa ya, namanya hidup tuh gagal. Dan saya pribadi udah waktu apply untuk S3 itu, kalau S3 kan tergantung supervisor ya. Kamu dapat supervisor, kamu dapat kampus. Kalau S1 S2 kan enggak, kamu dapat kampus dulu ya kan. Kalau kita dapat supervisor dulu baru dapat kampus. Nah, itu saya udah nyari ke 5 benua supervisor saya. Kemudian di satu benua bisa beberapa universitas, di satu universitas bisa saya menghubungi sekian orang untuk mau jadi supervisor saya, dan tidak ada yang mau waktu itu. Jadi lumayan, kalau saya memutuskan saat itu untuk udahlah aku capek gagal terus, nggak akan, iya betul, nggak akan Australia gitu. Walaupun juga kesana butuh modal, iya, tapi kayak modal itu paid off lah dengan saya bisa bercerita, saya bisa mengalami, dan itu kan sesuatu yang tidak akan saya alami kalau saya tidak mencoba, dan kalau saya berhenti saya nggak ngalamin gitu. Jadi ya selalu apapun itu selalu ada apa namanya, gagal itu adalah sebuah apa ya, sesuatu yang bisa jadi pasti akan terjadi. Tapi intinya adalah habis gagal kamu mau ngapain gitu aja sih. Gitu. Oke, jadi emang kita tuh harus nyari, kalau mau ke Australia tuh emang bener-bener harus nyari spesifik mungkin gitu ya. Jadi kemana aja, nggak cuma ke Australia. Nggak, iya. Dan nggak cuman, oh aku mau kuliah di Australia misalkan gitu. Nggak cuman nyari gimana cara masuk kampus itu, tapi juga harus nyari gimana tinggal di sana, terus gimana orang-orang di sana, dan segala macamnya gitu. Sampai sespesifik itu. Iya, bisa jadi persiapan untuk masuk itu setahun 2 tahun sih. Nggak bisa langsung, kecuali memang ya nggak ada, karena memang harus kalian build up ya. Persiapannya tuh harus dari sedikit, kayak misalnya mensyaratkan untuk IELTS kan, kalau kami dulu. Jadi kan untuk belajar IELTS itu juga takes time. Apalagi kita kan bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris yang aktif ya kalau di kampus kita ini. Maksudnya artinya speaking itu masih sangat, you know what I mean lah ya. Jadi kayak mungkin harus ikut pelatihan IELTS, dan itu nggak mudah. Mungkin 1 kali tes IELTS nggak bakal sesuai, misalnya dimintanya 7 IELTS-nya kan. Sekali tes belum tentu dapat 7. Jadi kan harus tes 2 kali. Padahal kalau 1 kali tes juga minimal 3 jutaan misalnya. 2 kali berarti udah 7 juta. Jadi sebenarnya ya harus persiapannya tuh build up, persiapannya uang, juga kesiapan mental kita untuk move on. Kalau gagal berarti coba lagi, dan ya begitu. Emang nggak bisa tiba-tiba aku pengen ke Australia 3 bulan ke depan langsung jadi ke sana gitu. Bahkan untuk visa pun kan takes time ya. Jadi ya itu semua nggak bisa tiba-tiba datang. Tapi kalau misalnya kamu anaknya siapa gitu kan, ya you know lah what I mean. Punya sesuatu yang emang bikin privilege lah bahasanya. Ya, privilege yang bisa bikin kita ngapain aja gitu. Tapi bukan siapa-siapa juga privilege. Bukan siapa-siapa itu juga sebuah privilege. Artinya kamu mau gagal, nobody cares. Oh, nggak ada kan yang lihat. Iya betul. Ya, kamu mau kayak mana aja, iya, nggak ada yang orang yang baru ngerti ini. Oh iya juga ya. Nobody itu juga privilege. Oh berat. Oh iya juga, kalau misal orang terkenal banget dan ketika dia gagal bakal diliput oleh banyak orang, betul. Jadi mungkin dicaci maki sama banyak orang. Dan buat jadi siapa-siapa itu ternyata kalau diambil dari sudut pandang lain itu juga privilege. Ketika kita gagal ya udah gitu. Ya udah, lu nyoba lagi, emang privilege kamu buat kayak gitu. Nggak tahu sesuatu tuh juga privilege. Misalnya nggak disalahin, misalnya ada kejadian, lo kan aku nggak tahu, ya kan? Jadi sudut pandang itu ya, mungkin saya juga baru tahu akhir-akhir ini aja. Dulu saya juga merasa ya ampun, saya bukan dari fortunate family, saya harus struggle a lot kayak gitu. Tapi sekarang ternyata ya ada baiknya juga mungkin ya. Jadi saya orangnya tertempa untuk nggak gampang, misalnya nih nggak gampang putus asa, karena dari dulu nyoba gitu kan, gitu sih. Jadi bukan siapa-siapa juga privilege. Udah mungkin mungkin segini aja pembahasan kita soal Australia dan bagaimana kehidupan di Australia di sana bersama Miss Umi. Dan ya lumayan capek ya. Nanti boleh part 2 kalau masih tertarik. Ya. Ya kan ya, daripada ngebahas yang bosen-bosen gitu. Apa itu? Tapi bosen-bosen itu juga penting loh. Iya, penting juga sih. Cuman ya
sesekali Iya, ngebahas betul. kayak gini juga gitu kan seru juga gitu ya kan, Siap. ngebahas hal-hal yang menarik kayak di negara lain apa sih yang terjadi di sana dan sebagainya gitu. Jadi ya terima kasih banget Miss Terima Umi kasih, Yalin. udah mau diundang untuk datang ke podcast kali ini untuk bercerita soal Australia Betul. dan kehidupan di sana. My Dan ya pleasure. paling ini jangan lupa untuk terus ngikutin Elite Podcast. Yep. Jadi ya see you to the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.